Di Rakernas Partai Nasdem sangat terasa karena masing-masing provinsi pun menghadirkan produk ciri khasnya. Namun tidak hanya itu saja, berbagai acara juga ikut menyemarakan acara Rakernas pada hari ini. Untuk melihat meriahnya acara, kita sudah terhubung dengan Febrian Ahmad di JCC Senayan. Selamat pagi, Febrian. Waduh, Febrian, kamu lagi ngapain? Sepertinya seru sekali itu. Itu lagi ngopi ya? Kok nggak ngajak-ngajak? Coba Febrian bisa ceritakan lagi ada apa di sana? Ya Sarah, saya memang terlihat sangat asik sekali karena saat ini saya sedang mencoba beberapa kopi dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan produk-produk yang diproduksi langsung oleh para petani Indonesia dan juga dipasarkan oleh UMKM yang hadir juga nih dalam Rakernas Partai Nasdem 2022 di JCC Senayan. Ada beberapa kopi di depan saya yang sudah dihidangkan, yang ini adalah kopi dari Gayo, ini Mamasa, ini Lembah Baliem. Nah, rasanya seperti apa? Kita akan mencoba nih, bagi Anda pecinta kopi pastinya ini akan menilai kopi itu enak atau tidak dari sistem yang namanya cupping atau mencicipi langsung seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, ini adalah kopi Gayo yang saya coba. Satu shot saja, satu shot yang namanya ya kalau tidak salah ya. Kita akan coba rasanya gimana. Yang Gayo ini lebih light ya rasanya ya, tidak sepekat yang Mamasa. Karena tadi aku udah coba yang Mamasa juga, Sarah. Untuk yang Mamasa rasanya bagaimana? Cukup 1 sendok saja juga untuk mengetahui kualitas dari kopi ini dan bagaimana. Benar, yang Mamasa rasanya lebih pekat. Tapi kalau saya jabarkan semuanya, rasanya takutnya nanti akan ada misinformasi dan kebetulan sekali di Emoti Coffee and Roastery yang ada di Rakernas Partai Nasdem ini kami sudah bertemu dengan founder dari Emoti Roastery and Coffee yang juga sekaligus sebagai roasterinya ya Mbak ya, namanya adalah Kak Debbie. Nah Kak Debbie ini terima kasih sudah disiapkan, kopinya ada banyak sekali. Tadi sudah cicip ada Gayo dan juga ada Mamasa, tapi sebenarnya seluruh produk ini apa aja sih Mbak? Mungkin bisa dijelaskan produk-produk dari Indonesia, kopi khas Indonesia ini apa saja yang dihadirkan di lokasi ini? Kita ambil kopi terbesar yang orang tahu saja gitu kan ya, seperti Gayo, Sulawesi, Papua, Jawa, Sumatera, sama Flores. Jadi biar orang tahu gitu, oh setiap di daerah Indonesia itu ada kopi gitu. Ada kopinya. Jadi ini ya ibaratnya menciri khasnya lah. Oh, kopi karakter dari Sumatera seperti ini gitu. Iya, perbedaannya seperti apa? Tadi aku udah coba yang Gayo dan juga Mamasa, itu memang lebih light ya? Lebih pekat atau bagaimana asamnya? Jadi misal kalau si Gayo ini sendiri, aku roastingnya light. Ini roastingnya itu medium to dark. Medium to dark. Karena kenapa? Ini bisa membedakan sama-sama Arabica, tapi rasanya bisa berbeda gitu. Yang ini rasanya lebih light, ini lebih strong. Karena kan kalau kopi itu rasanya nggak bisa diperdebatkan ya, sesuai dengan selera. Jadi aku menyesuaikan, oh kalau yang mau ringan, mau light, itu bisa dipakai Gayo. Kalau untuk yang mau yang strong, itu di kopi Mamasa. Atau misalnya mau yang kopinya wangi-wangi, yang mau fruitynya kencang di kopi Jawa Barat. Di kopi Jawa Barat. Tapi aku juga mendengar tadi kalau ternyata kopi itu cara prosesnya ada yang natural, ada juga yang basah. Nah itu perbedaannya apa? Kak Debbie. Perbedaannya tuh, ini kita ngomongin pasca panen. Di Indonesia pasca panen yang terkenal itu ada dua, basah dan natural. Kalau basah, kita dari buah kopi, itu dikupas, dicuci sampai bersih lalu dikeringkan. Kalau kering, dia tuh dari buah kopi langsung dijemur sampai kering seperti kismis baru di. Oh, berarti kalau yang natural dijemur dengan buah kopinya. Nah, ini ada yang natural nggak sih Mbak dari semua ini, yang mana yang natural? Ini. Yang ini, yang gini ya? Iya Bang. Yang ini berarti adalah kopi dari Wanoja, Jawa Barat. Wanoja, Jawa Barat. Aku bisa coba? Silakan. Mungkin Kak Debbie juga ikut bersama saya, ini pemirsa mencicipi. Ini yang natural tadi pemirsa ya, yang prosesnya langsung dan dijemur dengan bijinya ya. Saya akan coba rasanya, tadi sudah coba yang Gayo dan juga Mamasa, yang basah. Gimana? Ada aftertaste, buah-buahan ya? Betul. Berry. Pemirsa percaya nggak percaya, meskipun ini dari biji kopi seluruhnya, tapi ketika saya cicipi ternyata ada aftertaste rasa buah-buahan, justru buah berry. Kak Debbie, kopi ya? Itu kenapa bisa seperti itu, Kak Debbie? Itulah hebatnya ketika diproses kopi gitu. Jadi kopi itu bukan hanya sekedar pahit, tapi kita bisa mengeluarkan cita rasanya
kopi karakter itu seperti apa, itu tergantung proses pasca panen dan level roasting. Jadi kenapa di level roasting ini kita berbeda-beda, kita menyesuaikan dengan karakter daerah tersebut. Oke, menyesuaikan dengan karakter daerah tersebut. Pantas rasanya berbeda pemirsa, prosesnya dan juga akan menghasilkan rasa yang berbeda-beda juga. Tapi kalau saya lihat ini masing-masing kopinya rata-rata adalah kopi jenis Arabica. Robustanya yang mana? Ada nggak? Ini. Oh, yang ini yang Robusta. Apa tuh nama kopinya? Nama kopinya ini dari Flores. Dari Flores. Ya. Berarti ini juga khas langsung dari petani di Flores ya? Betul. Mungkin bisa dicicip juga. Tadi Boleh. ada langsung diseduh pemirsa. Ada bedanya nggak sih Mbak kopi yang langsung diseduh sama nggak diseduh untuk rasa, cita rasa? Pasti ada bedanya. Kalau untuk kopi itu nggak ada basinya, paling aromanya saja yang berkurang gitu. Oh gitu. Tapi memang ini kan kita sekarang sedang melakukan proses namanya cupping, yang ini mencicipi. Tujuan Ya. cupping ini sendiri sebenarnya apa Kak Debbie? Tujuan cupping adalah kita quality controlnya untuk rasa kopinya seperti apa, aroma kopinya seperti apa. Nanti kita bisa menulis di ini tasting note. Jadi gitu. ketika orang mau beli sudah tahu nih apa sih rasanya gitu. Oke. Jadi kita kalau misalnya kita titip-titip jualan, yang Ya. jualan nggak bingung. Sudah kebingungan. gitu. Jadi Atau- sudah tahu rasanya bagi apa baik cupping seperti ini. Nah ini kenapa Ya. ampasnya dibuang memang seperti itu dan kenapa ampasnya di atas? Karena biasanya kopi ampas ada di bawah kan ya? Betul. Nah, Karena kan kita biar cepat ya. Oke. Karena untuk dia turun kopi itu agak proses gitu. Prosesnya seperti itu. Jadi memang kalau untuk menentukan kopi yang baik atau tidak, kualitasnya seperti apa? Dari cupping ini juga bisa melihatnya dari menyeduhnya, bagaimana ampasnya ke mana itu, apakah bisa menentukan kualitas dari kopi itu sendiri, Kak Debbie? Untuk di cupping kualitasnya yang terbaik adalah ketika kita minum itu tidak ada yang merasa terganggu di leher. Oke. Gitu. Oke. Jadi pas kita minum, oh dia kayak ya manis gitu. Lalu ada sedikit pahit. Oke. Lalu ibaratnya terkesan lah kalau kayak Mas melihat Oh. cewek cantik kan mesem-mesem gitu kan. Atau kan untuk seperti itu, sama dengan kopi juga seperti itu ya. Iya. Oke baik, ini tadi yang Robusta. Robusta. Kalau yang tadi kita sudah coba yang Arabica, sekarang kita coba yang Robusta. Bisa coba ya, Kak Debbie ya. Baik, masih ada sedikit buih-buihnya. Memang perbedaannya apa sih antara Robusta dan juga Arabica sebenarnya? Kalau dari segi panen, dari tanam itu Arabica baik tumbuhnya tuh di atas 1000 mdpl, kalau Robusta dia di bawah 1000 mdpl. Oke. Sama untuk karakter kopinya, Oke, karakternya seperti apa? kalau Arabica lebih bervariasi untuk rasanya. Iya. Lalu untuk Robusta dia tuh rasanya coklat, lalu ke kacang-kacangan. Oke. Nah untuk tingkat kafein yang paling berasa, kafein Arabica lebih sedikit daripada kafein Robusta. Kopi yang Arabica lebih sedikit daripada Robusta. Tapi yang paling banyak tersebar di Indonesia sebenarnya kopi Arabica atau Robusta? Robusta. Robusta. Pantes pemirsa ketika saya coba yang Robusta ini kok seperti tidak asing gitu kan, seperti kopi yang ada di rumah saya. Jadi mungkin memang karena lebih banyak tersebarnya sehingga Robusta ya. Tapi Arabica ataupun Robusta itu masalah selera ya Kak Debbie ya. Betul. Tapi mungkin bisa diceritakan juga terkait dengan ini kan UMKM yang sudah berada di Rakernas Partai Nasdem. Ini selama ini kan pandemi COVID-19. Kalau dari MOT bagaimana sih Mbak? Ada nggak sih untuk mensiasati agar tetap bertahan di tengah pandemi usaha UMKM ini? Oke, jadi pandemi ini kita tertolong banget ya sama ada Jackpreneur. Jadi dia itu membantu UMKM untuk grow up lebih baik gitu. Baik. Jadi dia membimbing kita, ayo bikin produk, jangan asal produk aja, tapi untuk perizinannya juga dibuat. Oh, Jadi diatur. kamu bisa naruh di supermarket, Oke. naruh di bisa ekspor Oke. gitu. Berarti tipsnya adalah bisa memasarkan juga selain membuka kios seperti ini atau ada kafenya di pasaran juga ke supermarket. Tapi biasanya kalau misalnya kita ngopi nih pemirsa, bukan cuman sekedar kopi yang diseduh dalam hal seperti ini saja, kadang-kadang ada juga yang menarik perhatian ini dengan cara membuat latte art ya, yang kadang itu membuat kopi menjadi manis dan juga sebelum kita mencicipi kopinya mata kita makan dulu tuh dengan tampilan yang cantik. Ini di sini juga bisa. Bisa. Mungkin bisa diajarin apa Oke, gimana? boleh. Akan ke Kita belakang. belakang ya. Oke, siap. Nah, kita akan mencoba ini bagaimana cara membuat latte art karena
memang latte art ini cara membuatnya cukup menggunakan teknik yang tidak semua orang bisa. Nah, sekarang saya sudah ada di tempat peracikannya ya, Iya, Kak Debbie. betul. Yang pertama kali dilakukan apa untuk dapat membuat kopi yang baik dan juga latte art? Mungkin bisa sambil menghadap ke Oke. kamera, Kak Debbie. Jadi kita timbang kopi dulu. Oke, Setelah timbang kopi, kita bikin liquid liquid. kopi seperti ini namanya espresso. Baik. Lalu ini susu kita steam. Jadi steam Susu. itu fungsinya untuk kita bikin foaming. Jadi foamingnya nanti bisa kita gambarkan ke sini. Berarti memang menggunakan susu dan juga espresso. Iya, Perpaduan antara susu dan juga espresso. betul. Apa sih Mbak, memang perbedaannya untuk latte dan juga kopi yang biasa americano itu yang mendasarnya apa, Kak Debbie? Oke, bisa kalau untuk americano kan kopi sama air panas saja. Ya, Tapi kalau untuk yang tadi mungkin kopi latte ya. kopi latte. Kalau kopi latte itu dia kopi espresso campur susu. Oke, Nah, kalau kopi latte lebih berasa susunya. oke. Kalau cappuccino yang sering kita kenal itu lebih berasa kopinya. Kopinya. Iya, Nah, berarti kalau yang latte ini akan lebih berasa susunya. susunya, tapi tetap menggunakan kopi pilihan dari Nusantara yang tadi kita sudah coba, Pak ya. Betul. Nah, kalau untuk campuran kopi yang akan digunakan dalam coffee latte seperti ini biasanya kopi jenis apa? Ini yang sekarang aku pakai adalah jenis kopi Arabica. Arabica. Dan Arabicanya house blend. Jadi house blend itu kopi dari beberapa daerah, dari beberapa proses, lalu aku campur sehingga membuatkan cita rasa yang lebih bervariasi, lebih unik lah gitu. Ada identitasnya. Baik. Ada identitas juga memang tiap roastery ini juga memiliki identitas masing-masing ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan nih proses dari awal sekali kopi itu ada di petani kemudian sampai dengan ke tangan Kak Debbie di Emoty Coffee and Roastery ini bagaimana? Apakah memang prosesnya panjang gitu atau seperti apa, Kak Debbie? Aduh, kopi itu sangat panjang sekali ya. Kita bersyukur banget nih bisa langsung minum dan Oke. menikmati kopi enak ya sekarang ya. Karena Mungkin bisa di sini. boleh. Kemudian Jadi kalau kopi itu kan dia Dari kamera. ketika ditanam dia tunggu sampai 3 tahun dulu untuk berbuah. oke. Nah, ketika berbuah itu agak mencong dia. Oh, no, sudah jadi justru ya. Iya. Ini adalah Ini latte art. kalau Sebenarnya latte kalau art. latte itu kan dia menggambar di dalam cangkir gitu. dalam cangkir. Berarti ini bentuknya love ya. Aku boleh Iya. coba nggak, Kak Debbie? Boleh. Boleh ya. Boleh. Tapi diproses ulang lagi ya, berarti ya. Iya. Nah, ini adalah latte arte bikinan dari Kak Debbie dan bahannya apa sih tadi, Kak? Kopi, Ini kopi espresso, espresso dan nanti juga pakai susu. pakai susu. Ini bisa langsung Iya. diminum ya? Bisa langsung Nah, pemirsa, diminum. kita bisa lihat bentuknya tadi, padahal ini hanya sekitar tidak sampai 5 menit loh, sudah langsung jadi mix antara kopi dan juga susu dan menghasilkan produk kopi seperti ini yang sebenarnya Indonesia itu ternyata ada banyak sekali loh talenta-talenta untuk menggunakan kopi. Saya akan coba bagaimana rasanya. Ini lebih cenderung ada rasa susunya ya, benar ada Iya. susunya. Baik. Nanti misalnya mau pakai flavor pakai rasa-rasa flavor itu juga. biasanya pakai simple sirup gitu. Oh, Ada bisa karamel, Oke. hazelnut yang Karamel sering kita dan juga- jumpai gitu. Iya, oke. Sepertinya kalau mau mencoba, ini saya mencoba nanti Silakan. biar lebih private dan juga lebih maksimal hasilnya. Sudah ada? Sudah? Sudah bisa. Bagaimana caranya? Jadi Seperti ini ya? sorry. Oh, kamu mau langsung Oh, iya, latte aku nggak mau mau coba. ini nyetim dulu? It's okay, it's okay. Aku langsung Oke. tuangin saja. Oke, aku setim dulu ya. Apakah masih menunggu atau masih menunggu dulu pemirsa? Iya. Tapi memang untuk itu harus di apa itu steam dulu ya? Iya, Susunya di steam terlebih dahulu. Iya. Berapa lama Mbak kira-kira? kurang lebih sekitar 1 menit. Kurang lebih sekitar 1 menit. Iya, tergantung mesinnya ya. Kalau ini kan mesinnya mesin kecil, jadi agak cukup lama. Kalau mesin yang cukup besar, dia paling hitungan detik saja. Paling hitungan detik saja. Iya, jadi inilah misalnya kalau steamnya kurang bagus, jadi kita bikin gambarnya juga agak susah. Hmm. Gitu. Biasanya yang paling sulit bikin gambar apa sih Mbak? Ya enggak. Kayaknya semua latte art susah Sulit ya? dah. Harus kita sering melakukannya. Harus sering. Practice makes better ya. Iya. Biasanya ini ada pelatihannya kan. Nah itu butuh waktu berapa lama untuk belajar menguasai latte art ini? Kalau latte art itu menurut aku dia seni ya. Jadi tergantung feel orang.
ketika film mereka sudah ada tertarik di dunia latte art, Oke. itu akan belajar lebih cepat. Akan lebih cepat. Iya. Oke, jadi oke, baik, kita langsung coba ini pemirsa bagaimana caranya untuk bisa langsung dituang. Bisa, silakan. Ini agak panas. Ini percobaan. Kalau misalnya orang-orang ini Ya. butuh waktu bertahun-tahun, saya langsung Ya. diapain, Mbak? Jadi emasnya nuangnya agak jauh. Agak jauh seperti Ininya ini. nyamping. Oke. Oke, saya bantu. Oke. Oke, dia diputar-putar biar Putar-putar. keaduk. Baik. Oke. Baik. Oke, stop. Nanti Stop. kita dorong sini. Dia untuk keluarin, Begini. naikin, Naikin. set, tarik. Oke, tarik. Oke, waduh, mantap. Dan inilah dia hasil latte art dari yang dibuat oleh Febrian Ahmad. Hasilnya dengan Kak Debbie cukup berbeda ya, biasanya Iya. sangat ramai sekali, bahkan setelah dibantu pun hasilnya sudah cukup berbeda. Tapi ini sangat bermanfaat sekali, mulia. Semoga pemirsa Metro TV di Selamat Pagi Indonesia bisa melihat caranya dan juga menginspirasi. Terima kasih Kak Debbie sudah bergabung bersama kami di Metro TV, dan juga Sarah. Ini merupakan salah satu booth yang ada di Rakernas Pertanakan 2022. Bukan hanya ada ini saja, tapi juga ada booth yang berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dan diharapkan dengan adanya booth-booth ataupun side event di Rakernas Pertanakan ini juga bisa mempromosikan seluruh cita rasa khas yang ada di Indonesia. Selamat pagi Indonesia, saya kembalikan ke Anda Sarah di studio.